Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 30 KKN BBM 64 Universitas Airlangga akan membahas mengenai pengelolaan sampah. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan kalau membicarakan tentang sampah? Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sebelum itu, mari kita simak mengenai sumber dan klasifikasi sampah. Yang pertama ada sampah basah, yaitu sampah organik yang mudah busuk. Yang kedua, sampah kering, yaitu sampah anorganik yang tidak mudah busuk. Yang ketiga ada sampah lembut, yaitu sampah yang merupakan partikel-partikel ukuran kecil, ringan dan mudah diterbangkan angin, berbentuk debu dan abu. Yang keempat ada sampah besar, yaitu sampah yang berukuran besar, misal bekas kursi dan meja. Lalu yang terakhir ada sampah berbahaya, yang berbahaya bagi manusia, binatang, maupun tumbuhan. Terdiri dari sampah patogen, sampah beracun, sampah radioaktif, dan sampah ledakan. Selanjutnya, ada jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah yang mudah terurai, yaitu sampah yang dapat diurai secara alami melalui proses fisik, kimia, maupun biologis. Pada umumnya, jenis sampah ini berasal dari bahan-bahan organik yang dihancurkan oleh mikroorganisme. Yang kedua, ada sampah yang tidak mudah terurai, yaitu sampah yang tidak dapat diurai atau sulit diurai secara alami oleh proses fisik, kimia, maupun biologis menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Umumnya terdiri dari bahan-bahan anorganik, bahan sintetis, dan bahan keras lainnya seperti logam, kaca, kayu, keramik, dan plastik. Lalu, apa aja sih dampak dari keberadaan sampah di sekitar kita? Dampak negatifnya, yang pertama, bagi nilai estetika. Sampah yang menumpuk dan dibiarkan pada tempat terbuka menyebabkan turunnya estetika tempat sekitar, mengganggu keindahan panorama setempat, bau busuk yang tidak enak, dan berkembangnya berbagai organisme patogen. Yang kedua, polusi udara. Pembakaran sampah secara terbuka menimbulkan emisi gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen monoksida, gas sulfur, dan partikel-partikel halus di udara yang dapat menyebabkan penyakit pada pernafasan, penyakit kulit, iritasi mata, dan sebagainya. Yang ketiga, kontaminasi pada air. Air hujan bersama dengan air hasil pembusukan dikenal sebagai air lindi, akan berkumpul maupun mengalir ke parit-parit maupun sungai yang ada di sekitarnya. Akibatnya, air sungai tercemar oleh air lindi sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi karena bisa menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Yang keempat, yaitu sebagai sumber penyakit. Tempat penimbunan sampah, khususnya yang masih basah, merupakan tempat hidup yang sangat baik bagi perkembangan tikus, nyamuk, lalat, insekta, dan mikroba. Binatang-binatang tersebut dapat menularkan atau menyebabkan timbulnya penyakit untuk masyarakat sekitar tempat penampungan sampah. Saat ini, salah satu faktor permasalahan lingkungan adalah pencemaran lingkungan yang bersumber dari sampah yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan. Oleh sebab itu, sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang memerlukan penanganan serius. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pengelolaan sampah. Apa sih pengelolaan sampah itu? Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbulan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah. Unsur-unsur pokok dari pengelolaan sampah, yang pertama ada penimbulan sampah, yaitu aktivitas-aktivitas pembuangan barang-barang yang tidak lama bergunanya, baik yang dilempar begitu saja oleh pemiliknya maupun yang dikumpulkan lebih dahulu. Yang kedua ada penyimpanan sementara, dengan tempat penyimpanan yang memenuhi syarat, kedap air, mempunyai tutup yang sesuai dengan bagian badannya, dan mempunyai alat pegangan jika tempat sampah itu berupa tong. Yang ketiga ada pengumpulan. Elemen ini menyangkut tidak hanya pengumpulan sampah,
tetapi juga termasuk pengangkutannya setelah sampah dikumpulkan untuk selanjutnya dibawa ke suatu tempat sampai alat pengangkutan dikosongkan. Berikutnya ada pengangkutan yang terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, pemindahan alat angkut yang lebih kecil ke alat angkut yang lebih besar, dan tahap berikutnya biasanya pada jarak yang jauh ke tempat pembuangan akhir. Berikutnya ada pengolahan dan pemanfaatan kembali. Elemen ini termasuk penggunaan semua teknik alat-alat dan fasilitas untuk mempertinggi efisiensi elemen-elemen fungsional lain dan untuk mendapatkan material-material yang masih dapat digunakan kembali. Yang terakhir ada pembuangan. Disposal adalah tumpuan akhir dari semua proses pengelolaan sampah, dan TPA merupakan salah satu unsur pokok di tempat pengelolaan sampah. Selain itu, sampah juga bisa dikelola dengan prinsip 4R loh teman-teman. Yang pertama ada replace atau mengganti, yang merupakan suatu upaya penggantian atau memakai alternatif lain. Salah satu contohnya menggunakan sapu tangan untuk mengganti tisu. Berikutnya ada reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah. Salah satu contohnya yaitu mengurangi pembelian botol plastik. Berikutnya ada reuse atau gunakan kembali, seperti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Contohnya, menggunakan bekas botol minum untuk menanam bunga. Yang terakhir ada recycle atau daur ulang, yaitu mendaur ulang sampah-sampah menjadi barang-barang baru. Contohnya, membuat tas dari bungkus kopi dan membuat tikar dari anyaman bungkus deterjen. Nah, yang tidak asing lagi nih, ada pengelolaan sampah composting atau membuat kompos. Pada dasarnya, seluruh bahan organik lambat laun akan lapuk dan terurai dengan sendirinya. Hasil pelapukan bahan organik ini yang umum dikenal masyarakat sebagai kompos. Kompos adalah sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami pelapukan. Bentuknya berubah menjadi seperti tanah, tidak berbau, dan mengandung unsur yang dibutuhkan tanaman. Kompos juga merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian atau dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme aktif seperti bakteri, jamur, dan mikroba. Lalu berikutnya, apa aja sih manfaatnya dari pembuatan kompos? Yang pertama, merupakan sumber hara makro dan mikromineral secara lengkap walaupun dalam jumlah relatif kecil. Yang kedua, dalam jangka panjang, kompos dapat memperbaiki pH pada tanah masam. Yang ketiga, mengandung humus yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan hara makro dan mikro pada tanah. Yang keempat, memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi lebih gembur. Yang kelima, meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah. Yang keenam, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Dan yang ketujuh, menekan pertumbuhan atau serangan penyakit tanaman. Pasti penasaran kan alat bahan dan cara pembuatan kompos? Yang pertama untuk bahannya, yaitu sampah organik seperti sisa sayuran, nasi, sisa buah-buahan, dan seluruh sampah yang berasal dari bahan organik atau bahan alami. Yang kedua, serbuk gergaji atau tanah atau pupuk kandang. Yang ketiga, aktivator, yaitu zat yang akan mengaktifkan kerja organisme pengurai sehingga akan mempercepat proses pembusukan dan penguraian bahan organik. Yang keempat, air. Lalu untuk alatnya, yang pertama ada alat pemotong atau pencacah, misalnya pisau. Yang kedua ada tempat menampung sampah, dapat menggunakan ember bekas cat dan wadah bekas lainnya. Yang ketiga alat pengaduk, dan yang keempat ember atau wadah untuk melarutkan aktivator. Berikut langkah-langkah pembuatannya. Baiklah, ini adalah kompos yang sudah jadi. Oke, sekali lagi ini saya dari Tabu Lampot Bali. Ini kompos yang sudah saya jadi, yang saya angin-anginkan, yang sudah saya fermentasi selama kurang lebih 1 bulan. Ini bahan-bahan kompos ini adalah kokopit, terus kotoran hewan, lagi satu adalah dedak, terus saya fermentasi dengan menggunakan EN4. Jadi ini sudah poros, sudah bagus sekali, sudah dingin.
Ini sangat bagus untuk tenggelam pot saya. Sekarang saya akan tunjukkan gimana cara membuat kompos ini. Ini adalah tempat saya membuat kompos. Jadi pengomposan ini saya lakukan di tempat yang berukuran 1 meter kali 1 meter, di mana sudah saya susun. Yang paling bawah adalah kotoran hewan, terus di atasnya kokopit, dedak, dan begitu seterusnya sampai tingginya kira-kira 30 cm. Kira-kira 3 lapis dari kotoran kambing, dedak, dan kokopit. Nanti akan saya dengan mulaso dan EM4 dan seterusnya saya akan fermentasi kira-kira 1 bulan. Setiap 3 hari sekali akan saya bolak-balik supaya rata pengomposan, dapat penganginan supaya tidak terlalu becek, sehingga nanti kira-kira 1 bulan kompos sudah siap untuk digunakan. Nah, berikutnya dampak positif jika kita mampu mengelola sampah dengan baik. Di antaranya, bisa dibuat pupuk atau kompos, dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Proses dekomposisi telah mampu mengubah sampah menjadi humus, dan ini dilakukan pada jenis sampah organik yang mudah terurai, seperti daun-daunan. Yang kedua, dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Terlebih dahulu, pada sampah dilakukan pemilahan dan pengolahan sampah sebelum diberikan kepada ternak. Maksudnya, agar ternak terhindar dari pengaruh buruk sampah, khususnya karena keberadaan limbah B3. Sampah juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku briket atau biogas. Yang terakhir, untuk menimbun tanah rawa. Semua jenis sampah dapat dipergunakan sebagai bahan timbunan tanah rawa, namun perlu diperhatikan bahwa air rawa tersebut tidak dimanfaatkan untuk air irigasi. Hal itu perlu diperhatikan karena selama proses pembusukan sampah dapat menimbulkan air lindi yang bersifat toksik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa membantu dalam menangani sampah yang masih terjadi di sekitar kita. Salam sehat untuk semua, terima kasih.